Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita dalam keadaan sehat. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi kita yang berjudul Perang Akidah terhadap Akhlak dan Berbangsa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator, perkenalkan nama saya Yudhistira selaku moderator, dan dua pemantik materi kita yaitu Sakila Yusuf dan Nur An-Nisa. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemantik materi pertama yang insyaallah akan dibacakan oleh teman kita Sakila Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sakila Yusuf ingin membawakan materi pertama yaitu pengertian akidah akhlak. Secara bahasa, akidah berarti mengikatkan sesuatu. Kalau dikatakan bahwa seseorang mengikatkan sesuatu, maka itu maknanya dia telah mengikatkan keyakinan itu di dalam hatinya. Yang dimaksud dengan istilah akidah adalah segala sesuatu yang menjadi ideologi bagi seseorang. Akidah adalah amalan hati yang berupa keimanan di dalam hati terhadap sesuatu dan pembenaran atau tasdik tentangnya. Pokok-pokok akidah Islam biasa dikenal dengan istilah rukun iman, yaitu mencakup iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya." Lanjutan pengertian akidah akhlak. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Allah Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim." Adapun akidah yang seharusnya tegak pada masyarakat Islam, yaitu akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa masyarakat Islam benar-benar memuliakan dan menghargai akidah itu dan juga berusaha untuk memperkuat akidah tersebut di dalam akal maupun hati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Sakila Yusuf. Urgensi akidah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ada beberapa dalil yang menunjukkan betapa penting kedudukan akidah adalah sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh dan tidak mempersekutukan satupun dalam beribadah kepada Rabb-Nya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah yang benar merupakan asas tegaknya agama dan syarat diterimanya amalan. Hal ini
semakin jelas dengan ayat berikut ini. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Seandainya kamu berbuat syirik, niscaya akan lenyap seluruh amalmu dan kamu pasti akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Akidah dan tauhid adalah pondasi bangunan agama. Ini dakwah para rasul, ilmu yang paling mulia, tameng serta senjata. Maka jika ingin selamat dunia dan akhirat, mempelajari akidah dan tauhid adalah suatu keharusan sekaligus kebutuhan. Secara bahasa etimologi, perkataan akhlak bahasa Arab adalah berikut dari kata kul. Kul di dalam kamus Al-Munjib berarti budi pekerti, perangi, tingkah laku, atau tabiat. Dari pengertian di atas dapatlah diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya, yang selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. Bentuk akhlak dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, yaitu akhlak baik atau terpuji, yang artinya perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak terpuji merupakan salah satu media pendidikan, yaitu larangan, keteladanan, hukuman, dan ganjaran yang dijelaskan kepada anak didik agar mereka bisa memahami apa yang harus dilakukan, sehingga mereka tahu jalan untuk kedepannya bagaimana sebagai modal awal. Yang kedua, akhlak buruk atau tercela, yaitu perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak tercela digambarkan kepada anak didik sebagai ibroh. Anak didik dapat dalam menghadapi kehidupan yang mudah memahami seperti apa jalan yang harus dipilih apabila mereka sudah tahu perbuatan itu adalah menyalahi. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu, yang dimaksud dengan istilah akidah adalah segala sesuatu yang menjadi ideologi bagi seseorang. Akidah adalah amalan hal yang berupa keimanan di dalam hati terhadap sesuatu dan pembenaran atau terhadap tentangnya. Pokok-pokok akidah Islam biasa dikenal dengan istilah rukun iman, yaitu mencakup iman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan iman kepada takdir, qada dan qadar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.